Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kuliah kita Qaidah Umum Qiraah Sab'ah. Kita pertemuan kali ini akan berbicara tentang H. Huruf H yang dipakai dalam percakapan bahasa Arab itu ada 6 macam. 6 macam itu: 1. H asli, 2. Hak taknif, 3. hak badal, 4. hak iwad, 5. hak sakat, dan yang keenam hak dhamir mudzakkar. Baik, kita akan kupas satu persatu tentang hak ini. Untuk perspektif para qurra dan ulama qiraat, ada beberapa mazhab tentang hak ini. Ada yang berkait dengan kaidah umum al-usul al-muttaridah, yang ini menjadi pembahasan pada kuliah kita, dan ada hak yang itu merupakan farsh, bukan usul tapi farsh, dan itu dikaji, dibahas nanti dalam praktek. Yang berkait dengan kuliah kita adalah hak yang itu bisa dirumus, bisa dibikin rumus dalam kaidah. Baik, kita akan satu persatu bahas 6 hak ini. Yang pertama, hak asli. Hak asli itu yang dimaksud adalah hak yang itu merupakan komponen dari sebuah kata. Contoh, ilahun, ilahan, Allah, nafqahu, fawakih, wujuh, dan seterusnya. Hak-hak ini yang merupakan balungan kata, ini tidak ada perbedaan di karangan ahli qiraat, semuanya sama perspektifnya, kecuali haknya huwa atau hiya yang didahului oleh wawu atau fa atau summa. Haknya huwa atau hiya jika didahului oleh wawu atau fa atau summa, di situ Qalun dan Kisai membaca hak dengan sukun. Jadi Qalun dan Kisai, jika ada huwa atau hiya didahului oleh wawu atau fa atau summa, wa huwa, fa huwa, summa huwa, wa hiya, fa hiya, summa hiya, maka dibaca haknya dengan sukun, wa huwa bikulli, fa huwa, summa huwa. Begitu juga hiya, wahya,
fahya summa hiya. Qalun dan Kisai itu diikuti juga oleh Abu Amr membaca hal yang sama kecuali di summa. Kalau Abu Amr di summa biasa summa huwa. Sementara selainnya itu dengan sukun haknya. Qalun, Kisai, Abu Amr. Jika huwa atau hiya didahului oleh wawu atau fa, maka dibaca Qalun, Kisai dan Abu Amr membaca dengan haknya sukun. Jika bergandengan dengan summa kecuali Abu Amr maka dibaca sukun. Sementara Abu Amr bersama dengan qurra yang lain membaca haknya dengan dhammah atau kasrah. Summa huwa seperti Hafs dan yang lain Abu Amr. Ini hak asli, hak yang merupakan bagian dari kata, bangunan kata. Yang kedua, tetap hak taknis. Contoh rahmah, ni'mah, kalimah, laknah, sunnah. Hak yang menunjukkan arti perempuan. Di sini maka beberapa cara membaca, bahwa semua membaca rahmah dengan biasa, tetapi Al-Kisai jika wakaf pada kalimat yang di situ ada hak taknif, maka huruf yang sebelumnya dibaca imalah. Di mana pada pertemuan yang lalu ada 15 huruf yang jika itu berada sebelum taknis, maka jika kita wakaf di situ, Imam Kisai membacanya dengan imalah, yaitu fa, jim, sa, ta, ze, ya, nun, ba, lam, zal, wawu, dal, shin, mim, sin. Misalnya rahmah, maka Kisai membaca rahmih, khalifah, khalifih, laknah, laknih, kalimah, kalimih. Itu Kisai. Jika wakaf di tak taknif dan sebelum tak taknif itu berupa salah satu dari 15 huruf tadi, maka oleh Imam Al-Kisai itu dibaca dengan imalah. Yang lain membaca seperti biasa, fathah. Yang ketiga, saudara sekalian, hak badal. Hak badal. Hak badal itu hak bagaimana? Hak yang ada di hadhihi misalnya. Hadhihi, hi yang kedua, hak hi-nya itu aslinya itu ya. Jadi hak di situ pengganti ya. Aslinya hadhi, nah, ya-nya diganti dengan hak. Namanya itu hak badal. Jadi
Kalau kita masalah mudzakkar dan muannats, tidak bisa dikatakan hadhihi, haknya itu, hak hinya itu hak taknis, nggak bisa. Karena apa? Karena di bahasa Arab tidak ada alamat taknis itu berupa hak. Yang ada taknis itu dengan ya. Misalnya takulina. Takulina dan seterusnya, dimana itu ya mukhatabah. Jadi hadhihi itu haknya itu bukan hak taknis, tapi hak yang mengganti ya, aslinya hadi. Ini namanya badal. Dan di sini dikatakan la khilafa bainal qurra fi qiraati hadhihi biha'in mausulah biya'in haits waqa. Wa hadhihi ya zaidatun ka ziyadatil lati talhiquha ad-dhamir fi bihi. Fa idza waqafta 'alaiha aw laqita sakinan saqatati ziyadah wa sukinatil ha. Ya, jelas. Tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam hal ini, bahwa hadhihi jika dibaca wasal maka di situ ada ya seperti bihi. Jika waqaf di hadhihi maka yaknya menjadi hilang, menjadi hadhi, nah, seperti bih dan seterusnya. Hak badal. Yang seterusnya yang keempat namanya hak iwad, hak yang pengganti. Contohnya dalam mazhab riwayat Bizzi, jika waqaf di ma istifhamiyah, jika waqaf di ma istifhamiyah, ma yang berarti tanya, jika ma itu didahului oleh huruf jar, maka alif di ma itu dibuang dan diganti dengan ha. Saya ulang, jika ada ma istifhamiyah, kita waqaf di ma yang bermakna istifham. Jika ma itu didahului oleh huruf jar, maka alifnya dibuang dan diganti dengan ha. Misalnya 5, lamnya huruf jar, ma-nya ma istifham, maka jika berhenti di situ bukan 5 tapi 5. Misalnya lagi amma, di surat An-Naba, amma yatasaalun, berhenti di amma, maka jadi alifnya buang jadi amma. Fima, jika itu ma-nya ma istifham, berhenti di situ, dibaca oleh Bazzi fima, namanya haknya hak iwad. Hak iwad, pengganti dari alif yang ada di ma istifhamiyah. Kemudian yang kelima, hak saket. Hak saket. Apa itu hak saket? Haun sakinatun tuzatu fil waqfi li bayanil harakah. Adalah hak sukun yang ditambahkan dalam bacaan waqaf untuk memastikan, untuk menjelaskan bahwa apa harokat yang ada di situ. Jadi fungsi haknya itu, hak sukun di situ berfungsi untuk menjelaskan harokat yang ada.
Lah, para qurra bagaimana membacanya? Wa madhhabul qurra fiha annahum ikhtalafu fi itsbatiha wa hadfiha fi khamsati mawadhi. Para qurra berbeda pendapat dalam masalah apakah hak itu ditetapkan atau hak itu dibuang. Itu berbeda pendapat di 5 tempat. Pertama, di surah Al-Baqarah, lam yatasannah, juz 3 halaman kedua. Yang kedua di An'am, fabihudahum muqtadih. Ketika di Al-Haqqah, anni maliyah dan anni sultaniyah. Kemudian yang terakhir di surat Al-Qari'ah, mahiyah wa ma adraka ma hiyah. Haknya di situ lam yatasannah fabihudahu muqtadih, anni maliyah, halaka anni sultaniyah, wa ma adraka ma hiyah. Semuanya itu namanya hak saket. Lah, bagaimana qurra? Dhahaba Hamzah ila isqatiha fil wasli fi hadhil mawadhi. Imam Hamzah jika membaca wasol, maka hak yang di 5 tempat ini dibuang. Lam yatasannah itu haknya dibuang. Fabihudahu muqtadih, haknya dibuang. Anni maliyah, halaka anni sultaniyah, wa ma adraka ma hiyah, narun hamiyah, wa ma adraka ma hiyah. Ya, jika wakaf, Hamzah membuang hak-hak di situ. Dalam tempat yatasannah dan fabihudahu muqtadih itu Imam Hamzah mengikuti diikuti oleh Imam Al-Kisai dengan membuang hak dan di 2 tempat itu. Sementara para imam yang lain membaca hak-hak di situ baik wasol maupun wakaf tetap ada dan sukun, tetap ada dan dibaca sukun, kecuali Imam Hisham dari Ibnu Amir fi fabihudahu muqtadih, jika wasol maka hak di situ tidak dibuang, tidak disukun, tetapi dikasroh tanpa pakai dengan silah bilya. Ini fabihudahu muqtadihi Hisham, dikasroh tanpa silah. Saudara sekalian, itu yang nomor 5, yang hak saket. Terus yang ke-6, hak kinayah anil mudzakkar, atau dengan bahasa lain hak yang merupakan domir mudzakkar. Yang ke-6 ini, hak kinayah anil mudzakkar, atau dengan bahasanya lain hak domir mudzakkar. Kita tahu bahwa hak domir mudzakkar ini bisa bersambung dengan isim, bisa juga dengan fiil, bisa dengan huruf. Dan ini banyak terjadi kita temukan di Quran. Dalam masalah hak mudzakkar domir ini ada 2 macam. Ada yang semua ahli qiraah muttafaqun alaih sepakat, ada yang berbeda pendapat. Yang disepakati sekarang al-qismu al-muttafaqu alaih, jenis yang disepakati oleh ulama. Idza taharraka ma qabla al-ha bi ihdal harakati tsalath, dhammah wal fathah wal kasrah.
Jika sebelum hak domir ini berharokat, baik itu dhammah atau fathah atau kasroh, semua imam sepakat membaca hak dengan silah. Ya'lamuhu, qaddarahu, ummihi, disilah, diberi ya, diberi wawu, diberi alif setelah hak itu. Ini sepakat semuanya. Yang kedua juga disepakati idzal taqa sakinan, jika ketemu dua sukun. Nahu tahmiluhul malaikah falyulqihil yammu. Dua sukunnya di mana? Satu, huruf isba dan alif wasol. Huruf isba dan alif wasol, dua-duanya sukun. Maka semua ahli qiraat itu sepakat bahwa huruf illahnya itu dihilangkan sehingga tidak lagi ketemu dengan isba. Jadi falyulqihil yammu, bukan falyulqihil yammu. Tahmiluhul malaikah, bukan tahmiluhul malaikah, dibuang. Sehingga ini sepakat semuanya para ahli qiraat. Lah yang berbeda pendapat di mana? Al-qismul mukhtalafu fih nastati'u an nahsurahu fil mawadhi' at-taliyah. Bisa kita sampaikan di tempat-tempat berikut ini mereka berbeda pendapat. Pertama, ayyakuna qabla ha'id dhamir harf lain, sebelum hak dhamir huruf lain yang ada di lafaz. Fa'alqa Musa 'ashahu 'alaihi ma hummila aqaluhu khudhuhu fa'aluhu fihi, misalnya. Sebelum hak dhamir merupakan huruf lain maujudan fil lafzi sakinan. Dua, ayyakuna qabla ha'id dhamir harfan ghairalin sakinah, sebelum hak dhamir huruf bukan huruf lain yang sukun. Contoh minhu, anhu, ladunhu. Dalam dua tempat ini Ibnu Katsir membaca hak dengan silah. Semua yang lain membaca ijtabahu, asahu. Kali Ibnu Katsir ijtabahu, asahu, alaihi. Kemudian yang sebelumnya berupa huruf ghairulin yang sukun, minhu, semua imam membaca minhu, anhu, ladunhu, kecuali Ibnu Katsir membacanya minhu, anhu, ladunhu. Ibnu Katsir fi hatainil halataini yasilu al-ha biya idza kana qabla ya wa biwawin fi ma ada dzalik. Ini jika posisi wasal begitu. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Katsir ini diikuti oleh Imam Hafiz di dalam satu kata, yaitu di juz 19 surah Al-Furqan. Di situ wa yakhludu fihi muhana. Ya. Jadi kebiasaannya Hafiz seperti umumnya qurra, kalau huruf hak dhamir didahului oleh sukun itu tidak disilah, tidak dipanjang fihi. Tapi dalam surah Al-Furqan di satu tempat ini Hafiz mengikuti Ibnu Katsir, sama dengan Ibnu Katsir, yaitu membaca silah fihi muhana.
wa yakhlud fihi muhana. Ini yang berbeda, yaitu Ibnu Katsir dengan semua imam yang lain, kecuali di fihi maka Ibnu Katsir diikuti oleh Hafiz. Kemudian ayyakuna qabla ha'id dhamir sakinun mahdzuf, jika sebelum dhamir hak dhamir itu ada sukun yang dibuang. Bi ayyakuna harfa illatin, yang dihilangkan, yaitu huruf ilat yang dihilangkan karena jazm. Waqa'a dzalika fi 16 fi'lan mudhari'an. Ada 16 tempat fi'il mudhari' di mana sebelum hak dhamir ada sebenarnya huruf yang sukun tapi dibuang karena jazm. Misalnya yu'addihi ilai wala ya'uduhu nu'tihi minha nuwallihi nuslihi wa man ya'tihi wa yakhshallaha wa yattaqihi. Ada 15 tempat. Fi hadzal qism wujuhun katsiratun min ikhtilafil qurra. Di tempat ini banyak perbedaan di kalangan ahli qiraat. Di antaranya yang kita sebutkan, wa fi hadzal qism wujuhun katsirah min ikhtilafil qurra nadhkuru ba'dan minha wa nuhilur raghib fil isti'ab ila al maraji' allati tatanawalu fi farshil huruf. Dalam kasus ini, di tempat ini ada hak dhamir didahului oleh sukun yang dibuang karena jazm. Abu Bakar wa Abu Amr wa Hamzah itu membaca sukun hak. Yu'addih, nu'tih, nuwallih, nuslih. Qarun biikhtilasi kasratil hak fihinna. Qarun membaca ikhtilas. Ikhtilas itu nyerempet. Kasrohnya itu hanya diserempet, tidak dibaca penuh. Sukun juga tidak. Jadi separuh, bukan sukun, bukan kasroh. Antara sukun, antara dengan kasroh. Ini Qarun. Yu'addihi, nu'tihi, ikhtilas. Hisham juga semacam itu. Sementara selain mereka, selain Abu Amr, Hamzah, Qalun, Hisham itu membaca dengan isbah, apa adanya. Wala nu'tihi, nuwallihi, nuslihi, dan seterusnya. Inilah sedikit tentang kaidah hak yang tadi di awal pembicaraan kita. Hak itu dalam konteks qiraah, pembahasan masalah qiraat ada 6. Hak asli, hak taknis, hak badal, hak iwad, hak sakit, dan hak dhamir mudzakkar. Masing-masing cara bacanya semacam itu, dan mazhab ulama qiraah semacam yang sudah kami sampaikan tadi. Demikian sedikit dan sekilas tentang hak. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.